yang insya Allah nanti akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang budaya positif. Salawat serta salam tetap kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan datangnya beliau kita sampai hari ini tetap istiqomah dengan keislaman kita. Untuk memulai acara diseminasi ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi hari ini perlu saya sampaikan ke teman-teman semua. Yang pertama adalah supaya kita berbagi keilmuan yang tujuannya satu. Nanti mari kita belajar bersama, mari kita berkolaborasi, berarti kelompok melakukan sesuatu dengan sama yang saling mendukung demi wujudnya budaya positif. Jadi kita diharapkan sudah tidak ada lagi pikiran-pikiran negatif di antara kita, karena kita berjalan dalam satu visi dan dalam satu misi sekolah yang bertujuan adalah untuk mewujudkan murid yang hebat. Itu tujuan dari kami. Hari ini ada konsep dari Merdeka Mengajar yang ingin saya berikan ke Bapak Ibu, yaitu budaya positif. Sebelum nanti kita masuk di tentang apa atau budaya positif, ruang lingkupnya itu bagaimana, sampai nanti akhir bagaimana kita menangani anak supaya nanti terbiasa membudaya positif. Nah, ini yang harus kita biasakan Bapak Ibu kalau di kelas sebelum mau belajar. Itu adalah membuat kesepakatan. Tiap guru itu berhak. Nah, hari ini kita harus menyepakati dulu. Paling tidak ini gambaran saya. Menghargai siapapun. Jadi nanti kalau ada temennya, Bapak Ibu guru mau tanya, itu dibiasakan tidak boleh menyangga dulu, didengarkan. Di anak-anak kita besok itu sama. Menjadi pendengar yang baik, didengarkan dulu. Artinya apa? Kita tidak boleh negatif thinking, belum apa-apa, belum, itu tidak boleh. Pikiran kita harus selalu positif thinking. Yang ketiga adalah santai tapi serius. Monggo nanti mungkin sambil ada hidangan diminum, gitu, terus dimakan. Nanti kalau yang mau keluar izin monggo. Nah ini kira-kira kita sepakati Bapak Ibu G. Kita sepakati untuk mungkin ada tambahan. Dada. Monggo dibaca. Kira-kira jenengan setuju dengan ini betul? Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan. Ini yang kita lakukan setiap hari. Ternyata itu kita lakukan setiap hari. Apakah konsep ini nanti benar atau tidak? Setelah dari diseminasi ini nanti dengan akan tahu. Hukuman, kata-kata hukuman. Kalau ada anak salah, kowe ini kok ya, kowe, apalagi dengan nada tinggi, itu wes indikasi hukuman. Apakah nanti ini kita setuju dengan ini? Monggo jawabannya disimpan dalam hati. Nanti setelah ini baru nanti jenengan bisa menentukan, oh berarti saya benar dengan cara itu, atau oh saya salah dengan cara itu. Nah ini Bapak Ibu, konsep budaya positif ini yang pertama nanti harus ada perubahan paradigma. Ini cara kasarnya adalah mindset kita harus dibentuk dulu, cara berpikir kita tentang apa ya, nanti tentang bagaimana disiplin positif sehingga nanti akhirnya akan menjadi budaya positif. Sebenarnya
rawuh Bapak. Selanjutnya ada kebutuhan dasar, motivasi perilaku. Ternyata setiap anak, setiap kita manusia melakukan sesuatu itu tetap ada motivasi. Orang yang ceritanya jadi orang yang motivasi tetap ada, dan itu nanti akan kita temukan. Nah, setelah kita tahu motivasi ini, bagaimana posisi kita sebagai pendidik? Kontrolnya bagaimana? Dari kontrol ini nanti perlu enggak yang kita kembangkan itu apa? Inilah perlunya yang kita kenal selama ini, keyakinan kelas. Apa atau keyakinan kelas itu? Dari keyakinan kelas ini nanti bagaimana kita ngontrolnya? Dengan cara apa? Ini ada namanya restitusi. Segitiga ini adalah caranya. Nah, ini nanti kita akan pelajari semua Bapak Ibu. Semoga nanti yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Hari ini tujuannya ini. Tujuannya adalah menciptakan kebahagiaan, keselamatan bagi murid, mewujudkan murid yang merdeka, disiplin diri dan tanggung jawab. Kalau ini sudah terbentuk, maka budaya positif di sekolah dari nilai-nilai kebajikan itu akan tumbuh. Jadi tujuannya ini, semoga nanti mengimbas ke dengan semua. Kok iso ya menciptakan kebahagiaan? Kok iso ya keselamatan? Kok iso ya merdeka? Nah, selama ini kita kenalnya merdeka. Bagaimana menumbuhkan tanggung jawab? Insya Allah nanti kita akan bedah di sini. Budaya positif di sekolahku. Pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu intinya segala sesuatu yang baik. Pokoknya sing apik. Kita sudah melakukan semua, sing apik. Tapi kadang kita belum mengambil budaya positif. Oh, ini nanti yang akan kita munculkan. Sehingga kalau ada penilaian di perilaku itu, kalau di sikap ada nanti penilaian yang sampai membudaya terlihat. Jadi ya dari sini. Tinggal konsistensinya kita. Nah, apa toh budaya positif? Segala kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga mampu dalam membentuk karakter yang baik dalam diri sendiri. Jadi kalau ada budaya sudah baik itu harus digonta-ganti. Contoh pagi salaman sama bapak ibu guru. Ada tidaknya bapak ibu guru juga harus gantian. Itu sudah baik. Jangan sampai nanti tahun depan dirubah. Karena ini berkesinambungan. Sehingga nanti dia sampai di masyarakat terbiasa dengan siapapun jadi cinta. Dia akan saling. Ini maksudnya budaya positif itu disebut terus menerus berkesinambungan sehingga mampu membentuk karakter dalam dirinya. Nah, manfaatnya ini jelas. Membentuk karakter murid yang positif, bahkan karakter guru. Ini tidak bisa kita plotkan langsung di siswa. Jadi gurunya juga harus memberi contoh. Ini Bapak Ibu, saya ngambil kutipan sedikit. Bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara. Ternyata banyak filosofinya beliau yang belum kita kenal. Kita kenal pun kita belum mampu untuk menjalankan. Yang kita tahu hanyalah tutmuri hadayani. Padahal ada 3 filosofinya. Yang pertama adalah, ada yang ingat Bapak Ibu? Ing ngarso sutuloko, ing madya
mangun karso, tuturi, handaya. Ternyata itu filosofinya luar biasa. Saya baru dicek DP ini baru paham. Ternyata Bapak pendidikan kita jauh hari itu sudah menerangkan pendidikan itu seperti itu. Dan itu aplikasinya baru kurikulum merdeka. Kurikulum sebelumnya belum. Jadi kita dituntut ingarso sutulobi, segala sesuatunya kayak contoh. Kalau kita ke anak tidak boleh, maka kita jangan melakukan. Karena nanti pasti imbasnya akan ada ya, guru. Karena anak sekarang itu cerdas ya. Ternyata itu sudah dipikirkan sama Kadin. Ing madyo mangun karso, tuturi handaya. Nah, kita kenal dengan istilah tapi dalamnya kita tidak paham. Nah ini Bapak Ibu guru, jadi nanti karakter gurunya juga harus terbentuk. Ini dari mana? Visi dan misi sekolah jelas. Jadi nanti visi misi sekolah itu dimunculkan itu dari bawah. Dari mulai bagaimana kita memberi pelayanan di murid kita. Tujuannya ya murid-murid dong. Pokoknya untuk murid. Nah, selanjutnya disiplin positif itu adalah segala kepatuhan yang timbul bukan atas dorongan eksternal dari luar. Buncak lakoni tapi pekoron. Besok tidak ngene awas. Itu berarti dorongan eksternal. Dari apa? Peraturan, hukuman, penghargaan. Nanti di sini dibahas Bapak. Ternyata memberi penghargaan itu juga melemahkan dari anak-anak kita. Makanya di kurikulum merdeka itu tidak boleh dikasih ranking. Nanti akan timbul yang lain. Timbulnya kemana? Ke yang tidak ranking. Aku ranking ranking. Akhirnya terjadi yang namanya bullying. Makanya bully awalnya tujuan ini. Bully itu ya nyemone ini sudah bully. Jadi yang selama ini yang ada itu adalah karena dorongan dari eksternal. Seharusnya apa? Dari intrinsik, dari dirinya. Dari dirinya nanti akan timbul itu dari apa? Keyakinan kelas. Dimulai dari hal yang paling kecil. Nilai kebajikan adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Lepas dari suku, bangsa, agama, dan bahasa manapun, latar belakang apapun. Ini yang sama pemerintah dimunculkan yaitu profil pelajar Pancasila. Itu wis kajian keilmuan luar biasa. Profil pelajar Pancasila ini sudah nilai-nilai yang sangat universal. Ini sudah melalui kajian mulai agama, suku. Kalau itu berarti wis sudah tidak ada yang namanya ras, tidak ada berbeda-beda, itu sudah tidak ada. Apakah dia nanti Islam, terus non Islam dan seterusnya, itu sudah tidak berbeda. Makanya pemerintah akhirnya memunculkan yaitu profil pelajar Pancasila. Masih kan kira-kira ada berapa jumlahnya? Ada? Nah ini hebat nih, Bu Ani hebat nih, ada 6. Apa Bu kira-kira Bu? Sekarang kan kita tahunya profil pelajar Pancasila pokoknya harus proyek nih. Proyek berarti yang jadi produk, padahal tidak seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Nah, apa Bu satu Bu kira-kira? Saya ini. Justru karena ini kebajikan universal harus hafal. Harus hafal. Ya. Biasanya yang pertama apa sih pertama? Nah, ada lagi ya. Ya, yang pertama. Nah, ini. Giling-giling. Ada profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul mulia. Ini
sudah ada ya. Nah, mandiri, anak-anak sudah berani maju, dia bercerita, wis iki. Nah, bernalar kritis. Kalau jenengan menyampaikan sesuatu ternyata anak itu nanggapi, itu wis masuk ini, wis mulai masuk nalarnya dia. Kalau dia berani mengutarakan sesuatu, berarti dia sudah mulai berpikir. Ini kalau dibiasakan terus, ini sudah masuk 3. Yang keempat, kreatif. Dengan kasih gambaran. Ada anak yang punya ide. Bu, kalau saya bikin begini gimana? Ojo keliru itu salah. Jadi langsung didorong, biarkan dia. Yang penting tujuannya sama. Ini juga sudah teraplikasi di kita. Contohnya apa ini? Gotong royong. Piket itu gotong royong. Dan ini jadi disiplin positif. Berkebinekaan global. Dia sudah posisinya menghargai temannya. Kalau ada temannya pakai ini, dia sudah tidak usil, tidak apa, itu sudah mulai ini sudah. Jadi sudah terus dia keluar, dia ingin tahu terus, tapi dia sudah tidak memposisikan orang yang dilihat itu salah. Sudah ini, dia yang beda dari dirinya. Dan ini baru saya pahami setelah masuk di pendidikan guru penggerak. Oh, ternyata sebenarnya karakteristik yang universal itu sudah ada. Dan kita tinggal melanjutkan, menambahi budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, kalau di sini seperti yang dipahami, nilai-nilai ini merupakan payung besar karena negara sudah menetapkan sikap dan perilaku. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kita. Baik itu yang ada di Jawa, di Kalimantan, semua sudah dikasih fondasi ini. Tinggal kita ngembangkan. Tujuannya apa? Supaya sifat positif manusianya itu nanti menjadi mulia. Dan itu terimplikasi di setiap individu. Nah, sekarang kita belajar tentang teori kontrol Bapak Ibu. Guru ini menurut William Glasser tentang nilai-nilai kebajikan itu tadi. Ilusi guru mengontrol murid. Guru tidak dapat memaksa murid, melainkan murid mengizinkan dirinya dikontrol. Bisakah kita mengontrol murid? Tidak bisa. Kita tidak ada. Dia yang bisa ya dirinya sendiri. Kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa ya orang lain itu yang mengontrol dirinya sendiri. Ternyata anggapan kita bisa mengontrol itu hanya ilusi, bayang-bayang. Ini teorinya William Glasser. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apa yang sudah kita biasakan yang positif, ilusi kita itu efektif. Apakah iya? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol yang mempunyai dampak siswa akan menolak atau siswa menjadi ketergantungan. Hanya itu. Jadi posisinya hanya itu. Apakah efektif? Belum tentu. Itu hanya ilusi, kata William Glasser. Angan-angan. Ilusi yang ketiga, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kritik itu di mana-mana tidak ada yang membangun, dililing. Makanya kita di guru penggerak tidak diajari mengkritik. Jadi memberi masukan. Dan masukan pun itu masukan positif. Tidak boleh memberi masukan yang negatif. Karena sudah berprinsip bahwa ngeritik walaupun katanya membangun itu menjatuhkan. Mesti metode. Terus akhirnya ya rasa-rasa.
akhirnya terjadi apa? Membentuk identitas gagal, membentuk citra diri negatif. Makanya di anak didik kita pun jangan sampai kita memberi kritikan. Anggapan kita salah, anggapan dia benar. Makanya kita dorong, kita dorong supaya dia bisa. Selama kasaran secara fisik tidak menyelakai dirinya sendiri. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bisa kita maksa? Tidak bisa. Itu hanya mimpi. Tidak efektif dalam jangka waktu panjang dan justru membentuk hubungan ada dendam. Dan ini yang tidak boleh. Kadang kalau mungkin masih di tingkat dasar itu masih tidak begitu. SMP, kalau SMA guru memaksakan, mulai cegah cekawur. Ya karena tidak bisa. Dia seolah-olah haknya untuk memaksa itu udah benar. Ternyata menurut murid-murid tidak, dan itu membuat efek jangka panjangnya bahaya. Akhirnya terjadi pemusuhan ini, dan ini terjadi di Kudus atau di mana itu guru gara-gara nilainya jelek diparahi bacok bareng. Ya kan yuk. Itu yang seolah-olah ya mereka menganggap itu tidak wajar. Bagaimana merubah stimulus respon menjadi kontrol? Dan ini Bapak Ibu, realitas kebutuhan itu kita sama. Ini responnya, stimulus rangsangannya. Anggapan kita itu realita kebutuhan semua itu kita anggap sama. Padahal nyatanya kalau di teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda, tidak ada yang sama. Apalagi anak satu dengan anak yang lain tidak sama. Cuma kita menganggapnya sama. Semua orang melihat hal yang sama. Teorinya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jenengan di sini, saya di sini, Pak Ahmad di sini, itu pikirannya tidak ada yang sama. Makanya KHD itu kalau di Islam kan menyampaikan bayi lahir dalam keadaan fitrah, suci. Kalau orang Indonesia menjabarkan suci itu seperti kertas. Jadi bersih, tergantung orang tuanya yang akan menulis. Jika ditulis A biru ya biru, A merah ya merah. Tapi kalau KHD tidak. KHD berprinsip bayi lahir itu sudah membawa kodratnya sesuai dengan zamannya. Kalau saya analisa dengan sains ya benar, bayi lahir itu tetap membawa kodrat dari apa? Genetik orang tua. Sampai KHD zaman dulu loh pikir. Makanya kita mengajar murid itu tidak bisa menyesuaikan kebutuhan kita, harus kebutuhannya murid sesuai dengan kodrat dan zamannya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Faktanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nggak ada yang sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku mempunyai tujuan. Nah, ini bedanya. Orang lain bisa mengontrol saya. Faktanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa. Saya bisa mengontrol orang lain. Faktanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang di rumah saja dengan anak kita saja kita tidak mampu. Yang bisa berhenti, yo anaknya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi kalau kita bujuk ke anak
anak murid itu sama dengan memaksa sesuai dengan keinginan kita. Faktanya kalau di teori kontrol mestinya harus kolaborasi, berdialog, mengajak supaya menciptakan pilihan-pilihan baru. Nek bocah ki milih ngene, kita kasih alternatif pilihan yang lain. Pemaksaan ada pada saat juga yang satu. Model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol itu adalah model berpikir menang-menang. Maksudnya, kowe iki kudu kalah di aku. Itu kalau di stimulus. Tapi kalau di teori kontrol tidak bisa. Kita harus menang dulu. Itu beda. Jadi banyak perubahan yang saya dapat di saat pendidikan. 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gorsen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Seseorang melakukan sesuatu itu secara umum ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyaman atau hubungan. Alasan apapun, jangankan gitu, kita dengan keluarga, kita dengan siapapun. Kalau kita sudah merasa tidak nyaman salah, ya bulet aja. Supaya apa? Kita menghindari. Apalagi itu di siswa kita. Kalau dia sudah posisinya tidak nyaman, apa mereka mau kena hukuman itu bulet. Nah, ini adalah tingkat terendah motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilaku ini menghindari dari hukuman atau ketidaknyamanan, apakah itu di rumah atau di sekolah. Dan ini motivasinya adalah eksternal, dari luar. Yang kedua, motivasi orang itu mesti akan ada imbalan atau penghargaan. Mesti dia tujuan. Apa kalau guru yang pilih di laut? Biasa itu kan ada imbalan. Dia punya tujuan imbalan. Atau pilih diri dia. Kadang anak kita pun kalau dia punya niat, yo tapi kalau enggak ya selalu mereka. Jadi karena punya imbalan, dia punya tujuan imbalan atau penghargaan. Nah, model ini pun motivasinya karena dari luar, bukan dari dalam diri. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya lakukan. Mereka melakukan suatu nilai-nilai yang mereka yakini berbeda. Berarti memaksakan keyakinan itu kepada orang lain. Itu motivasi. Dan itu pun adalah motivasi perilakunya ini bukan eksternal. Kalau ini sudah motivasi memiliki disiplin positif, berarti itu sudah masuk pada sifat internal, motivasi intrinsik. Ini Bapak Ibu, yang jawaban yang pertama tadi, hukuman. Teori hukuman itu ternyata menyakitkan. Kita yang menghukum itu tidak sakit, tapi yang mengalami hukuman itu akan menyakitkan dan berdampak jangka panjang. Dendam itu yang bahaya. Perilakunya agresif, pasif, menang, tapi sekali-sekali dia bergerak membahayakan. Sistem kalau di siswa itu tidak akan bisa berjalan. Sistem tidak berjalan jika murid tidak takut. Artinya kalau ada peraturan sekolah, murid dianggap peraturan itu tidak jalan kalau muridnya tidak mentaati.
membentuk konsep diri negatif. Akhirnya anak itu akan termotivasi, ini aku salah. Akhirnya karena dia sudah termotivasi, dulu aku yang salah. Akhirnya murid kita itu akan menyembunyikan kesalahan. Dan ini bahaya. Sembunyikan nanti jadi agresif. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Nah, penguatan negatif itu berarti kalau dia berbuat terus kita langsung imbas sesuai dengan kesalahannya. Dampak pada murid, dia akan jadi marah, merasa bersalah, rendah diri, terus minder. Sing bahaya itu terus diguyon karo kancane. Jadi bahaya kalau hukuman. Nah, ini yang saya bilang penghargaan tadi. Pengaruh jangka panjang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di teori penghargaan kita memberikan apresiasi itu ternyata menyebabkan ketergantungan. Nek gak dikai apresiasi, dia selesai. Makanya di guru merdeka dilarang, harus dengan bahasa yang lain. Penghargaan tidak efektif. Ini sudah mulai disebutkan penghargaan tidak efektif, menimbulkan kekecewaan jika tidak mendapatkan penghargaan. Gitu loh, mulai terlalu kok orang sore ini siji. Nah, guys, mulai bisa. Akhirnya anak kecewa. Penghargaan merusak hubungan. Akhirnya timbul iri. Nah, iri pada temannya. Nek di keluarga berarti yang satu dikasih penghargaan, yang satu enggak, kok kakak ya. Nah, itu akhirnya menimbulkan ini. Itu kalau berkelanjutan bahaya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Anak salah mengenali gambar kehidupan. Karena sering diberi penghargaan, kudu ini jadi gambarannya seolah-olah negak ini kok oleh penghargaan, oleh apresiasi, oleh hormat. Akhirnya dia menggambarkan yang real, itu akhirnya tidak bisa. Akhirnya dia mengimajinasikan dengan gambar supaya dia bisa dapat apresiasi itu. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi ini mahasiswa dibayari, hasil kerjanya berhenti berjalan. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Biasanya berusaha kreatif, diberi penghargaan, malah terus tiba-tiba dia tidak dapat, rasa sempit. Dan itu faktanya. Penghargaan itu menghukum, ini yang bahaya. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi namanya aku kok oleh, saya kok oleh kenapa, dan pikiran-pikiran negatif itu loh. Makanya yang tidak diperbolehkan. Penghargaan itu menghukum. Yang terakhir adalah motivasi dari dalam diri, intrinsiknya. Jika kita memberikan penghargaan kepada anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sudah dirasakan secara alamiah. Yang penting intinya adalah memotivasi diri. Dia senang bangga nih penghargaan, tapi dari dirinya sendiri. Bukan karena dari luar, dari ekstrinsiknya. Bapak Ibu, ini ada tindakan. Kira-kira di kota ini menurut jenengan, ini isinya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi itu berarti kalau sampai tidak
Nih. Kalau nomor 1 ini kira-kira apa? Mencatat 100 kali dalam buku. Nah, ini yang biasa ini. Saya tidak akan terlambat lagi Bu, karena terlambat ke sekolah berarti ini kon nyatet B1. Iki lho dikon iki ana konsekuensi. Kira-kira menurut kita biar noto iso beda. Lari mengelilingi lapangan. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi dari apa? Karena perbuatannya dia mencoret-coret. Sudah dulu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya. Murid diminta untuk push up 15 kali. Ya. Yang nomor 5? Yang nomor 6? Nomor 7? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, tidak menggunakan sepatu hitam dari peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? 8. Berdiri di depan kelas. Ini kita sekarang sudah ada. Yang terakhir, disenggol saat belajar. Ini Bapak Ibu, kita sudah mampu membedakan ini hukuman, ini konsekuensi, dan itu semua tidak boleh. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi itu cara penanganan, dan ini di guru itu yang diharapkan adalah restitusi. Hukuman menyakitkan terjadi, konsekuensinya sesuatu yang terjadi. Restitusi merupakan pilihan, dia mengalami itu pilihan, kita boleh. Hukumannya tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid sama. Kalau direstitusi itu menguatkan, bukan menghukum, menguatkan. Dia akan kuat terus menerus. Yang ketiga, murid akan merasa disakiti. Konsekuensinya dia tidak nyaman, tapi direstitusi nanti dia murid itu akan mendapatkan penguatan, dikuatkan. Nah, ini kalau di hukuman itu adalah negatif semua, Bapak Ibu. Konsekuensi itu netral karena dia sebab akibat. Tapi kalau sudah restitusi itu berarti sudah membuat anak itu berlaku positif. Satu misalnya, awas kalau dilakukan lagi ya, ini kata-kata awas, besok jangan diulang, itu berarti hukuman. Jenengan ngomong itu hukum. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Bahasanya dirubah. Bahasanya dirubah. Jangan ada kata-kata awas, apa pernah ada didik. Awas, sisuk beda. Nah, yang direstitusi itu menanya, apakah hal ini yang ingin kamu lakukan? Bahasanya halus. Wong Jawa tenang dikon halus. Kalau sana langsung awas kan adanya keren. Tapi kalau restitusi itu dia menanya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kan halus. Kalau hukuman mendorong menyalahkan diri, kan awas tadi. Kalau konsekuensi mendorong kepatuhan supaya ada imbal balik. Kalau restitusi itu mendorong untuk disiplin positif. Dia supaya melakukan itu timbul dari hatinya.
Hukuman itu dibuat oleh guru. Konsekuensi ya guru yang bocah dibuat oleh guru dan anak. Tapi kalau restitusi dibuat oleh murid dari kesadaran dirinya sendiri. Ini bedanya sangat jauh kalau hukuman dengan restitusi. Kalau restitusi dari kesadaran anaknya sendiri, dari murid. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu harus mulai kita tumbuhkan di kelas kita masing-masing untuk melatih anak-anak itu supaya meyakini apa yang sudah mereka ingin wujudkan. Dan kuncinya keyakinan kelas itu harus positif, tidak boleh negatif. Jadi kata-katanya nanti dirubah menjadi yang positif. Dan ini harus mulai diterapkan. Niso diterapkan. Saya sudah berusaha ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi anak-anak Indonesia seperti walaupun belum 100% bisa restitusi, karena restitusi itu tidak harus 100%. Tergantung nanti kejadian. Kalau kita hanya mengingatkan berarti sudah langsung di tahapan ketiga. Tapi minimal anak-anak nanti sering ingat. Apa toh keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari pikiran, penyatuan pikiran untuk dijadikan nilai-nilai kebaikan, untuk dipatuhi dan dilaksanakan bersama. Yuk biarkan anak itu punya ide sendiri, saya penting api sambil dibimbing diarahkan. Anak-anak itu bahasanya yang kurang paham, tinggal kita bantu bahasanya. Dan ini cacat diri tak empati ini tak takut ya bingung. Apa empati itu? Empati ya mungkin loh Pak. Kalau ada temannya sakit kita datang terus kita bahas. Oh ini empati. Biasanya nilai-nilai nilainya kita yang kita ucapkan, mereka yang menentukan keyakinan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi wes mempersilahkan warga sekolah. Keyakinan kelas itu tahapannya adalah dari kelas nanti yang terbaik, yang dari semuanya itu nanti mengerucut nanti jadi satu yang terbaik. Kalau kita mau benturkan itu jadi keyakinan sekolah. Kalau banyak ini kelihatan mampu, yang nanti di sekolah itu jadi keyakinan sekolah. Tapi berawal dari keyakinan murid. Berasal dari mana? Peraturan sekolah harus ada, tapi tidak boleh kita sampaikan ini peraturannya negeri. Jadi kalau alurnya itu pertama itu peraturan, itu timbul keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas nanti ada indikator nilai-nilai yang mau diaplikasikan anak. Ini kalau di kami diajari itu ada teori T dan teori J. Teori T itu teori yang tampak dan yang tidak tampak. Satu misal ini, berkatalah yang sopan. Ini sudah menjadi keyakinan kelas. Berarti peraturannya seluruh sekolah itu tidak boleh dia baik guru maupun siswa ngomong yang tidak sopan. Nanti teori T-nya yang tampak, berarti anak-anak itu sudah cara berkatanya sudah sopan. Yang teori tidak tampak sudah tidak ada lagi anak-anak itu ngomong kasar. Itu teori T dan teori T. Dan itu nanti di penilaiannya itu, oh bocah ini sudah tampak, itu di situ. Yang kedua adalah mencatat semua masukan murid. Kalau tidak bisa di kertas, di papan tulis. Setelah itu dibuat poster di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curhat pendapat.
kemarin kan saya suruh kelompokan. Susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukannya. Nah, kalimat negatif menjadi positif. Seperti ini, jangan berkata kotor, itu negatif. Dirubah positif, berkatalah yang sopan. Seperti itu gambarannya. Insya Allah dengan paham. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya dilekatkan di dinding, ditempel. Kalau ini wes SOP, wes SOP ya. Jadi semua anak biar setiap hari ini saya bikinkan kesepakatan kelas, harapannya. Di sini harapannya ada. Cuma anak-anak yang nulis kekecilan, sampai harapan orang tuanya ada. Saya pinginnya orang tua itu seperti ini, ada tertulis di sini. Kalau dibaca lucu. Oh, berarti anak-anak punya mimpi. Ini rencana saya mau saya bikinkan yang lebih besar biar bisa dibaca. Nah, ini hasil kemarin saya suruh nempel. Yang tertulis di sini menyapu sesuai piket, menghargai, saling menyayangi. Ini kalau nanti di keyakinan kelas ini bisa berjalan efektif dan sampai terlihat membudaya, sudah luar biasa. Kelas ini akan bersih, dia makan akan duduk anteng dengan temannya, dia saling menyayangi, rukun, luar biasa. Dan ini tidak bisa saya sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu guru kalau ke dalam dia saya bilang ini saya. Jadi anak-anak sering diingatkan. Enek rusak, ayo keyakinan kelasnya apa? Jangan langsung perara ya. Keyakinan kelasmu menjaga kebersihan tidak boleh. Tanya anak-anak, hari ini kok masih ada sampah 1 2 ya? Dan ini yang di ini apa ya? Oh iya Pak, menjaga kebersihan. Ayo beri contoh diambil. Biar nanti diberi contoh terus dia bisa melaksanakan. Dan ini terus harus kita bimbing. Dan terus kita bimbing. Tidak bisa ini sudah jadi keyakinan harus kita nyantai. Anak-anak mandiri tidak bisa. Harus terus kita bimbing, kita motivasi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kita hidup, anak-anak hidup, kita hidup itu ternyata mempunyai 5 kebutuhan dasar. Dan ini mesti terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, mesti dia akan mencari salah satu itu untuk dipenuhi. Dan ini fakta. Memang saya akui Dr. William Glass ini peneliti luar biasa. 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, survival. Ini isinya apa? Ya, sane wong ngarani sandang pangan papan. Angger pangane kurang, ya mbok. Mencuri itu karena kebutuhannya tidak tercukupi. Kebutuhan dasarnya itu tidak tercukupi. Ada kesenangan. Kadang anak di rumah dia merasa tertekan karena kebutuhan kesenangannya tidak tercukupi. Akhirnya keluar cari kesenangan di luar. Kebebasan dia di rumah tertekan atau di sekolah tidak boleh gini. Nah, ini mesti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya berakibat apa? Dia akan mencari kebebasannya. Mbok ngaduk gak dikenal kocok, piye pasti ada. Apalagi kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Kok dia di sekolah, nomor wis di Senen, masuk sekolah di kancane. Jadi kan kebutuhan ini tidak diperoleh. Jadi kesimpulan 5 kebutuhan dasar ini kalau tidak terpenuhi, maka manusia itu akan mencari kebutuhan. Ini yang saya bilang tadi, survive kebutuhan hidup, kesehatan, rumah, makanan. Ini kebutuhan
kebutuhan biologis. Sampai ini kebutuhan biologis bereproduksi. Adanya orang selingkuh guru-guru ini. Ya, Bapak kepala sekolah. Jadi dia di rumah tidak memperoleh kebutuhan itu, akhirnya cari kebutuhan yang lain. Nah, ini yang bahaya. Apalagi ini kebutuhan psikologisnya, kebutuhan perasaan, perasaan nyaman, ngomah, budek guys, gak tenang kabeh. Akhirnya dia keluar ngopi pikirnya tenang. Dia kan kebutuhan. Nah, rokok-rokokan bobo Pak. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini disayangi, gitu. Baik itu hubungan sosial, kebutuhan memberi, menerima, kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini yang penting, merasa bagian. Iya, pokoknya merasa. Jadi mungkin nanti dari sini manis mulai senyum-senyum ya, supaya kasih sayangnya ada. Ojo dikutuk. Penguasaan. Jadi pengakuan, dia butuh kemampuan. Anak-anak yang ramah, gitu. Itu juga ada dasar-dasarnya. Jadi saya bermimpi di sini itu, walaupun sekolah kecil, tapi 5 kebutuhan dasar ini kalau kita penuhi, mesti anak-anak tenang. Mesti tenang. Nah, ini terampil, diakui, prestasi, didengarkan, memiliki. Dan ini bisa terpenuhi dari mana? Ya tidak ada hukuman dengan kita cara restitusi. Kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, pilihan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Jadi biasanya saya kok tidak pernah dipanggil toh Bu. Seperti itu biasanya. Yang terakhir kesenangan. Ini mesti bermain, tertawa. Ini kalau tidak terpenuhi, biasanya anak-anak ya terus rapi. Nah ini kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak. Ini ada cerita Bapak Ibu, dilihat. Nah ini ada jawaban. Nah kira-kira apa? Cerita. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ini diganti Bu Sulis, berarti Bu Sulis. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru tuh. Dia ini cerita ke ibunya ini bahasanya. Ini cara bocah ini pinginnya piye? Bebasan, senang, penguasaan atau butuh perhatian, cinta kasih sayang. Hah? Kebebasan. Ayo, dia kawan naik panggung bersenang. Dia senangnya itu butuh kesenangan. Ada kata-katanya enggak seru jadinya itu gara-gara ini. Dia ceritanya enggak seru. Ayo, kalau ini soalnya sama. Ibu guru tidak menyebut ini cerita yang abdulan ini. Padahal aku pakai jepit baru. Cinta dan kasih. Jadi ini paling tidak kita harus paham bahwa anak kita itu seperti itu butuhnya. Jadi ini kalau di kami di guru penggerak itu ada pembelajaran di
golek iki. Guling ora setoto ya di sawah. Nah, kalau ini podo, tapi dia ceritanya dhewe nih. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Efeknya apa? Kan dia ngerisik. Apa kira-kira? Ini guru kelas harus paham, guru mapel harus paham. Penguasaan itu dia pengen berkuasa, nggak pengen diakui, pengen diakui, baik di temannya atau orang lain. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Nek perlu bocah ini ibu repot, iya toh. Iki nek wong orang tuanya ndak paham, salah tompo, Pak, tunggu sekolah. Nah, jadi kita harus paham. Betul orang. Harus mulai paham kan? Pak Agata harus mulai paham. Jadi besok kalau tahu anak-anak seperti bocah berarti apa 5 kebutuhan hidupnya kebebasan itu lah. Kita cari solusinya. Nah sekarang di posisi kontrolnya kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Penghukum kita di posisi mana? Pembuat merasa bersalah atau teman dengan murid kita, pemantau atau manajer di kita yang selama ini kita lakukan banyak di posisi ini. Iki anak iki lho pemantau, pembuat rasa bersalah itu kadang-kadang yang jarang ini yang ditawarkan kita jadi guru itu harus di sini. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus di sini. Nah ini gambarannya Bapak Ibu. Penghukum. Ini nanti kita lihat video, nanti jenengan akan paham bagaimana posisi penghukum seorang guru ini. Bagaimana pembuat rasa bersalah seorang guru pada murid. Ini efeknya. Bagaimana posisi teman, bagaimana posisi pemantau, dan yang terakhir ini yang diharapkan kita menjadi manajer. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video ini. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif prestasi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini sangat penting Bapak Ibu. Dan ini harus memang betul kita kuasai. Ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Itu yang poin intinya di budaya positif. Monggo kita sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan
Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu Bapak Ibu. 5 kontrol. Tentunya kita ada pinginnya di posisi 5. Tapi kadang kita ada di posisi 3 sebagai teman. Gitu. Kadang kita ada di posisi 1. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kata-katanya, kalau tadi itu ada saya kecewa seperti itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu berarti penghukum. Kira-kira siap jadi manajer Bapak Ibu nih? Harus siap. Siap tidak siap harus siap. Nah, yang diharapkan oleh pemerintah itu kita berada pada posisi manajer. Artinya setiap menangani masalah itu harus pada posisi manajer. Dengan cara apa? Ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Tujuannya satu, biar nanti kita di dalam menemui masalah pada anak-anak kita bisa mengambil langkah seperti ini. Yang dikenal dengan nama restitusi. Ini langsung contoh kasus. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan ini nanti bisa kita buat coaching
untuk anak-anak kita aspek itu bisa digunakan pada murid dan ini sudah mulai terpraktek. sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Iya Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung matain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memikirkan hal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Begitu padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Ya, iya Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil yang bijak, memilih, mau apa saja. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Iya Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Dalam menerapkan segitiga restitusi perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah.
Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Itu tadi Bapak Ibu di video sudah sangat jelas. Intinya adalah di segitiga restitusi itu pertama kita tidak boleh menghakimi. Jika itu kesalahan dari anak-anak itu besar, artinya kita memvalidasi, memotivasi, setelah itu mengajak anak-anak untuk berpikir tentang apa yang mereka sudah yakini, terus kita berikan usulan dari apa yang mereka yakini untuk mereka kerjakan. Supaya apa? Supaya dia timbul untuk memperbaiki dari dirinya sendiri. Segitiga restitusi ini tidak harus dilaksanakan dengan prosedur tiga-tiganya seperti yang disampaikan tadi. Jadi bisa ambil salah satu, mungkin yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Tanpa ada keyakinan kelas, tidak bisa restitusi ini akan berjalan. Jadi segitiga menyelesaikan masalah dengan cara restitusi ini jika ada keyakinan kelas. Tanpa keyakinan kelas tidak bisa. Ini hanya teksnya. Dan terima kasih Bapak Ibu. Ini diseminasi dari saya. Mungkin ada refleksi mau dari Pak Joko, 1-2 refleksi hari ini. Monggo. Mohon izin menyampaikan terima kasih Pak Ridwan sudah menyampaikan tentang budaya positif. Nah, ini bagian dari tugas untuk CGP Angkatan 11 Bapak ya. Tadi sudah dari awal sampai akhir, yang endingnya adalah kita menemukan segitiga restitusi. Nah, harapannya itu kita semua menjadi guru itu selalu berpihak pada murid. Nah, intinya adalah murid dan murid. Nah, maupun kalau kita sebagai di SMP itu juga guru mantau bahkan mendapat tugas tambahan wali kelas juga Pak. Ya, kesemuanya itu tadi, semua permasalahan itu bukan dari eksternal untuk memperbaikinya, tapi dari internal itu yang akan menjadikan keberpihakan pada murid itu akan muncul dengan baik dan insya Allah akan berdampak pada jangka panjang. Terima kasih Pak Ridwan sudah sangat bagus sekali menyampaikannya. Dan semoga membawa dampak yang positif untuk lembaga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko yang telah menyampaikan refleksi. Alhamdulillah, intinya adalah dari diseminasi ini supaya kita terbuka cakrawala mindset kita tentang bagaimana kita menjadi pemimpin pembelajaran, dan tujuan utamanya adalah berpihak pada murid dan pada murid. Terima kasih teman-teman, itu saya ucapkan semoga sukses, dan harapannya dari kalian semua besok bisa menjadi tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.